penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Nuryati. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Talaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Pada hari ini, Minggu 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 dengan mengambil materi unsur intrinsik cerita fantasi di kelas 7. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dea, Fitria, Levani, Rini, Saskia, Rifa, Nopal, Pina, Edda, Willy, Agung, Aji, Siti Nurjana, Rani, Rodi. Ya, alhamdulillah ya semuanya masuk semua, tidak ada yang tidak masuk pada hari ini ya. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini?
Iya, jadi cerita fantasi itu cerita yang bersifat fiksi yang di dalamnya terdapat keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Kemudian, siapa yang masih ingat ciri-ciri cerita fantasi? Coba angkat tangannya. Eda, apa itu ciri-ciri cerita fantasi? Iya, ada 3 ya berarti ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama bersifat fiksi. Yang kedua mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Dan yang terakhir yaitu tidak terjadi dalam kehidupan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai cerita fantasi, tetapi cerita fantasinya yaitu mengenai unsur intrinsik cerita
ada sebuah kota kecil bernama Claudi. Dan di Claudi, hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam pekerjaannya, sehingga banyak orang yang salah mengira lukisannya sebagai benda nyata. Dia melukis potret orang-orang kaya di kotanya dan menghasilkan uang dengan baik. Dia akan membawakan tasnya kemana-mana dan secara acak memilih tempat dan mulai membuat sketsa. Ini adalah sketsa yang brilian. Dia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan dan potret manusia dan membuat semuanya terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah kota kecil, tidak banyak lukisan yang bisa dibuatnya. Seiring waktu, ia mulai berjuang untuk menemukan pekerjaan. Sungai tempat Albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Albert menyukai pohon itu. Dia telah melukis pohon itu dengan pasnya berkali-kali, namun dia tidak pernah bosan karenanya. Dia berbicara kepada pohon itu seolah-olah itu adalah manusia. Oh, ayolah pohon, jatuhkan sedikit daunmu. Kau tahu, kadang-kadang rasanya seperti kau bisa berenang. Tetapi Albert tidak tahu bahwa ada seseorang di pohon yang mendengarnya dan menyukai gambarnya. Setelah menonton video tadi, menceritakan tentang apa video tadi? Pensil Ajaib. Tokohnya ada siapa saja? Albert, Twinkle, dan tokoh polisi. Ada polisi kan? Nah, kemudian tokohnya bagaimana si Albert? Baik. Terus si Twinkle? Baik. Kalau bapak
intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik cerita fantasi. Judul Lemari Ajaib, pengarangnya Sinta Arta Prasanti. Tema seorang gadis yang masuk ke dalam lemari ajaib yang di dalamnya terdapat taman yang sangat indah, sehingga gadis itu bermain dengan rasa mulia di taman itu. Tokoh Naila, Alma, ayah Naila, latar, rumah, kamar, dan taman di dalam lemari. Amanat, jadilah anak yang baik agar hidup bahagia dan sejahtera. Ya. Kemudian mengkreasikannya, hasil mengkreasikannya ke dalam bentuk apa? Coba diperlihatkan ke teman-temannya. Dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk apa, Saskia? Aksara Sunda. Dalam bentuk aksara Sunda. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang mau bertanya, silakan ditutup. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Lina. Saya Indah. Saya Aji. Saya Ami. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Judul Lemari Ajaib, pengarang Yacinta Arta Prasanti. Tema yang menceritakan gadis cantik dan baik hati dan lemari ajaib. Tokoh Naila, Alma, dan ayah Naila. Latar, rumah, kamar, dan lemari ajaib yang di dalamnya ada suatu taman. Amanat, kita harus menjadi anak baik sekali hidup. Ya, hasil mengkreasikannya ke dalam bentuk apa? Ya, ke dalam bentuk gambar. Di situ ada gambar apa saja? Coba disebutkan gambarnya yang kalian mau gambar. Ada gambar apa saja? Kasur, Iya. Lemari. Kemudian bunga. Kenapa ada bunga? karena di dalam lemari ajaib itu ada taman. Iya, karena di dalam lemarinya ada taman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah semuanya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tadi kalian sudah ibu suruh yang KPB, sudah disuruh mengerjakannya LKPB. Tadi mengenai apa cerita yang ada di LKPB? Nah, tentang lemari ajaib. Di
video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.